Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala qulubana mutmainnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, Allah telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di depan masjid yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam yang selalu kita kirimkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jadi kata-kata ketakziman kita semua yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang selalu kita harapkan limpahan keberkahan, yaitu abuya kita beserta Nyak dan Umi, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah. Dan juga yang sama-sama kita hormati kepada Bapak kecil yang telah berhadir, dan juga kepada Imam Cik, dan juga kepada bapak-bapak sekalian yang telah berhadir, dan juga yang terhormat kepada Ibu kecil yang telah berhadir bersama kita, dan juga kepada Ibu Ketua Pusat beserta wakilnya yang telah hadir bersama kita, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ustazah kita Hidayati Wali yang telah hadir juga di hadapan kita semua. Jadi ibu-ibu, Ustazah ini adalah adik saya. Dia adalah penyemangat saya yang selalu menguatkan saya. Kami selalu bersama-sama. Jadi Abuya sangat senang melihat kami karena kami selalu bersama-sama. Apakah ibu-ibu senang melihat kami? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kami dan juga kepada kita semua. Dan juga yang terkhusus, yang teristimewa kepada Ibu Ketua P2T Pusat, Ibu Ketua P2T Singkil, yaitu Ibu Hajah Masyidah, dengan kasih sayangnya yang telah dapat mengundang kami untuk dapat berhadir di hadapan ibu-ibu semua. Dan juga yang sama-sama kita hormati, sudah berhadir juga bunda-bunda wali, dan juga ibu-ibu semua yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Jadi baiklah ibu-ibu, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu P2T Singkil, khususnya kepada ibu-ibu di Payabumbung ini. Jadi kami telah dapat berhadir, bertatap muka dengan ibu-ibu saudara-saudara kami seayah rohani. Jadi kami sangat senang dan gembira. Karena Abuya juga selalu mengingatkan kita
untuk kita selalu dapat menjalin kasih sayang yang baik. Dan juga anjuran Rasulullah sebagaimana sabdanya, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jadi pada hari ini telah terbukti bahwa rahmat Allah itu sangat besar limpahannya kepada kita semua. Jadi efek daripada kita menyambung tali silaturahmi itu, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ibu-ibu, kehadiran kami, kehadiran ustazah, kehadiran saya di sini, itu semua limpahan, keberkahan dan doa dari Abuya. Karena tanpa limpahan, kami tidak mungkin ada di tengah-tengah ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu semua sudah kenal sama Abuya? Jadi Abuya sekarang digelar sebagai wali agama, Hadi Mukti Malikul Adil, dan juga Datuk Intan Permata. Jadi kalau ada di antara kita yang belum kenal, kalau ada di antara kita yang tidak mau bergabung dengan P2T di bawah payung MPTT, dan juga kalau ada yang tidak mau memahami ajaran Abuya, itu sangat-sangatlah rugi ibu-ibu sekalian. Karena cahaya Abuya ini sudah melimpah-limpah. Jadi cahaya ini tidak mudah kita dapatkan ibu-ibu. Umpama berlian, apakah mudah kita mendapatkan berlian ibu-ibu? Hanya orang-orang terpilih saja yang akan dapat mendapatkannya. Jadi sudah begini Abuya menaburkan cahaya kepada umat, masih saja ada orang yang menyalahkan Abuya. Tapi itu tidak masalah ibu-ibu sekalian. Yang berlian tetaplah berlian, walaupun di dalam kubangan lumpur sekalipun. Cahaya Abuya telah bersinar seluruh penjuru dunia. Jadi ibu-ibu sekalian, di dalam kita menuntut ilmu ini, kita harus mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, kita benar-benar mengharapkan rezanya Allah. Dan juga yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Dan juga yang ketiga, untuk meninggikan agama kita. Karena agama kita ini sudah mulai meredup. Jadi marilah kita bangkitkan cahaya agama ini dengan adanya ajaran tasawuf kesufian. Jadi di samping kita mendapatkan ilmu, kita juga sudah dapat bersilaturahmi dengan baik. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu kita amalkan, kita patuhi dengan jalan istiqamah pada diri kita masing-masing. Karena dengan kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, Allah juga memberikan kita ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Jadi ibu-ibu, pada hari ini juga kita mengulang-ulang kaji apa yang pernah disampaikan oleh Abuya. Jadi Abuya mengajarkan kita di dalam pengajian tauhid tasawuf ini, kita harus mendapatkan 3 perkara. Yang pertama amal, yang kedua ilmu, yang ketiga syuhud. Dan berpegang kepada 2 ayat ini. Ayat yang pertama, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, janganlah kamu bercerai-cerai.
Jadi maknanya ibu-ibu, kita harus dapat memahami syariat. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita kerjakan dan kita menjauhi larangannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita harus tahu ibu-ibu agar kita dapat mengamalkannya. Jadi salah satu perintah Allah itu seperti sembahyang, puasa, zakat. Dan jika kita sembahyang, kita khusyuk, huzur hati kepada Allah dan ikhlas dan istiqamah. Dan apa larangannya? Jadi larangan Allah itu kita bermaksiat, berzina, mencuri, mencaci, bermegah-megah, mengadu domba dan lain sebagainya. Dan ayat yang kedua, wa'tasimu billah huwa maulakum. Berpeganglah kamu kepada Allah dan dianya Allah itu Tuhan kamu. Jadi di setiap pola kehidupan kita hanya berpegang dengan Allah, menyaksikan keberadaan Allah, perbuatan Allah, tidak terlihat perbuatan selain perbuatan Allah termasuk diri kita. Sehingga kita dapat melahirkan akhlak yang tawazu. Tawazu ini rendah hati dan selalu memberikan yang baik-baik. Jadi di dalam kehidupan kita ini ibu-ibu, kita harus benar-benar merendah serendah-rendahnya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal akan Tuhannya. Jadi kita harus kenal dulu siapa diri kita. Jadi ada istilahnya sifat ubudiyah dan sifat rububiyah. Sifat ubudiyah ini adalah sifat kita. Sifat kita sebagai hamba Allah yaitu ada 4 perkara. Yang pertama fakir, yang kedua hina, yang ketiga lemah, yang keempat fana. Jadi itu sifat kita ibu-ibu. Tapi kalau sifat rububiyah juga ada 4 perkara. Yang pertama kaya, yang kedua mulia, yang ketiga kuat, dan yang keempat baka, kekal selama-lamanya. Jadi sudah tahu kan ibu-ibu yang mana sifat kita? Ini tahap pertama agar kita dapat mengenal Tuhan kita. Jadi ketika kita tahu kita ini fakir, kita ini miskin, kita ini tidak punya apa-apa, disitulah kita tahu bahwa Allah itu maha kaya. Jadi ketika kita tahu kita ini hina, dina, zaif, fana, disitulah kita baru tahu bahwa Allah itu maha mulia. Jadi ketika kita tahu kita ini lemah, tidak ada daya dan upaya, disitulah kita tahu bahwa Allah itu maha kuat. Jadi ketika kita tahu kita ini fana akan mati, disitulah kita tahu bahwa Allah itu kekal hidup selama-lamanya. Jadi kenapa selama ini kita kurang mengenal Allah? Karena kita kurang mengenal siapa diri kita. Semakin kita beribadah, semakin kita jauh dari Allah. Karena di hati kita masih merasa sifat sombong, iri, dengki. Sebenarnya yang sombong itu Allah, bukan kita. Karena yang mempunyai segala-galanya, apa yang ada di langit, di bumi, itu semua milik Allah. Yang ada pada kita itu hanyalah titipan, ibu-ibu ya. Semuanya titipan. Baik itu suami kita, titipan. Anak kita, orang tua kita, keluarga kita, pangkat, harta, jabatan kita, kepandaian kita, itu semua titipan. Itu tidak bisa menjadi hak milik kita.
Jadi Abuya selalu mengingatkan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus mempunyai sifat ikhlas, sifat amanah, sifat tawazu dan sabar. Jadi ikhlas di sini ketika nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, Allah ambil nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kita harus ikhlas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Dan ketika Allah menitipkan nikmat kepada kita, kita jaga dengan baik. Kita tidak mengambil hak orang dan kita tidak menyia-nyiakan hak kita. Jadi itu amanah namanya. Jadi kita harus dapat menjalani hidup ini dengan tawazu dan sabar. Kita tidak sombong dan tidak pernah mengeluh karena kita tahu semua itu bersifat sementara. Ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu, manusia ini terbagi kepada 3 golongan. Jadi golongan yang pertama, dia hidup untuk mencari keuntungan dirinya, walaupun orang lain rugi. Ada kan begitu ibu-ibu? Dia hidup untuk kesenangan dia saja. Biarpun orang rugi, biarlah di situ. Yang penting dia senang, ya kan? Dan yang kedua, dia hidup untuk mencari keuntungan dirinya dan juga mencari keuntungan orang lain. Jadi di situ sama-sama menyenangkan, sama-sama mendapatkan keuntungan. Orang lain senang, dia juga senang. Itu namanya gaul tasawuf. Kalau yang tadi itu gaul yang tercela namanya ibu-ibu. Jadi inilah gaul tasawuf yang harus kita usahakan. Dan yang ketiga, dia hidup untuk mencari keuntungan orang lain, walaupun dia rugi. Dia selalu mengutamakan hak orang lain, mengalahkan hak dirinya. Jadi gaul ini saya rasa ada sama Abuya, ibu-ibu. Abuya selalu mengutamakan kita. Biarlah Abuya rugi asalkan kita berlaba, ibu-ibu ya. Jadi berlaba di dunia dan juga berlaba di akhirat. Jadi apa labanya di dunia? Kita dapat hidup aman, nyaman, sejuk dan tentram. Jadi labanya di akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Abuya, ibu-ibu, sebaik-baik orang, apabila kita melihat orang itu, kita teringat kepada Allah. Jadi menurut ibu, siapa sebaik-baik orang apabila kita melihat orang itu, kita teringat kepada Allah? Itu adalah Abuya, ibu-ibu kan? Setiap kita melihat Abuya, kita pasti teringat akan Allah. Ya kan ibu-ibu? Jadi ibu-ibu, marilah kita sama-sama bahu-membahu, bantu-membantu dalam memperjuangkan ajaran tauhid tasawuf ini. Terutama bagi diri kita maupun untuk orang lain. Jadi kalau kita belum mampu mengajak orang lain, paling tidak kita mampu untuk memperjuangkan diri kita sendiri. Jadi ibu-ibu, sebenarnya kami, terutama saya pribadi ibu-ibu, saya ini sebenarnya belum mampu juga untuk memperjuangkan ajaran ini ibu-ibu. Jangankan untuk ibu-ibu, untuk diri saya sendiri saja belum mampu. Tapi karena saya teringat ayat Allah, wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, sungguh kami beri petunjuk mereka pada jalan kami.
Jadi dengan kami mengajak ibu-ibu kepada jalan Allah ini, mudah-mudahan Allah juga akan membantu kami. Nah, jadi sekian demikian ibu-ibu. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.